Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Matan Jurmiyah yang disusun oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sonheji atau yang dikenal dengan nama Ibnu Ajurum rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan ucapan musannif tentang pembagian al-i'rab, yaitu bahwasanya i'rab itu ada 4. Yang pertama rofa, kemudian nasab, kemudian khafat, kemudian jazm. Dan dari keempat ini, i'rab yang terjadi pada isim itu ada 3, yaitu rofa, nasab, dan khafat. Dan isim itu tidak memiliki i'rab jazm atau tidak terjadi i'rab jazm padanya. Kemudian walil af'ali min dzalik, adapun i'rab yang terjadi pada fi'il itu juga ada 3, yaitu ar-raf'u, wan nasbu, wal jazmu. I'rab rafa, nasab, dan jazm. Wala khafdha fiha, dan pada fi'il ini tidak ada i'rab khafat. Kita telah lewati ini pada pertemuan sebelumnya, maka kita akan melanjutkan ucapan musannif, yaitu selanjutnya mengenal tanda atau mengenal tanda dari masing-masing i'rab ini. Yaitu bahwasanya rofa itu dia memiliki tanda. Ya, kalau kita sebelumnya tahunya kan rofa itu identik dengan dhammah, ya kan? Nasab identik dengan fathah, khafat identik dengan kasroh, jazm identik dengan sukun. Itu keempatnya itu masing-masing merupakan tanda, ya, tanda bagi i'rab. Namun itu adalah tanda asli. Sementara ada tanda cabangnya. Kita akan mulai dari rofa. Nam qala al-musannif rahimahullah taala bab ma'rifati alamatil i'rabi. Bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Li raf'i arba'u alamatin. Rafa memiliki 4 tanda. Al-dhammatu wal alifu wal wawu wan nunu. Rafa memiliki 4 tanda yaitu dhammah. Ini sebagai tanda asli atau tanda asal. Kemudian alif, al-wawu, dan nun. Ketiga tanda ini adalah tanda cabangnya. Tanda aslinya dhammah, tanda cabangnya alif, al-wawu, dan nun. Kemudian setelah itu musonif akan menjelaskan masing-masing perinciannya. Kapan dhammah ini menjadi tanda untuk rofa, kapan alif itu menjadi tanda untuk rofa, al-wawu kapan atau pada saat di mana dia itu menjadi tanda untuk rofa, begitu pula dengan nun. Kita mulai dari yang pertama yaitu ad-dhammah. Qala al-musannif fa ammad dhammatu. Adapun dhammah. Fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'i mawadhi'a. Adapun dhammah dia menjadi tanda rofa pada 4 tempat. Yang pertama al-ismul mufrad. Yang pertama isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal. Wa jam'ut taksiri. Kemudian yang kedua jamak taksir, ya, jamak yang tidak beraturan. Wa jam'ul muannasi as-salimu. Jamak muannas salim. Jamak yang menunjukkan perempuan. Kemudian tempat yang keempat yaitu wal fi'lu al-mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Ya, jadi dhammah kapan dhammah itu menjadi tanda rofa, atau di mana dhammah itu menjadi tanda rofa, terjadinya itu pada 4 tempat. Yaitu ketika kata tersebut, ya, berupa isim mufrad, berupa jamak taksir, atau berupa jamak muannas salim, atau dia berupa fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Nah, jadi ucapan dari ucapan musannif ini kita bisa ringkas, ya, bahwasanya tanda ini alamatur raf'i, ya, tanda rafa itu ada ad-dhammah, kemudian al-alif, kemudian al-wawu, kemudian an-nunu.
Dhammah sudah kita sebutkan dia adalah tanda asli. Yang ketiganya adalah merupakan tanda cabang. Nah, kapan dhammah ini menjadi tanda rofa? Tadi disebutkan oleh musonif ada 4 tempat. Ya kan? Fa'amad dhammatu fatakunu alamatan li raf'i fi arba'i mawadhi'a. Yaitu al-ismul mufrad. Isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal. Kemudian jam'ut taksir, bentuk jamak yang tidak beraturan. Jam'ul mu'annatsis salim. Ini as-salimu. Jamak mu'annas salim. Kemudian al-fi'lu al-mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Contohnya seperti yajlisu, ya, yaktubu. Dia fi'il mudhari' dan akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Dari keempat ini kita juga akan ya menjelaskan satu persatu. Jadi bercabang ya. Sebelumnya itu disebutkan tanda rofa ada 4, domah, kemudian al-alif, kemudian al-waw, kemudian nun. Setelah itu domah di breakdown lagi, dia menjadi tanda rofa pada 4 tempat. Pada isim mufrad, pada jamak taksir, pada jamak muannas salim, dan pada fi'il mudhari. Kita sebutkan satu dulu, domah pada isim mufrad. Ya. Sebelumnya kita ringkas ya, isim mufrad itu adalah kata yang menunjukkan tunggal tadi. Apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Contoh, ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Ada berapa Zaidnya? 1. Ya. Zaidnya 1. Kemudian Fatimatu mudarrisatun. Fatimah adalah seorang guru. Ya, kita lihat Fatimatu. Ya. Ini mufrad. Mudarrisatun mufrad juga, ya kan? Contoh yang lain, hafidho Musa al-Qur'an. Ya, Musa telah menghafal Al-Qur'an. Musa itu juga mufrad dan dia marfu. Kita lihat di sini contoh yang pertama, jaa Zaidun, Zaid. Zaid ini adalah isim mufrad tunggal dan dia marfu, ya, mengalami i'rab rafa. Kenapa? Dia sebagai fa'il, sebagai pelaku. Tanda rofanya dengan apa? Dengan dhammah. Kenapa ya dengan dhammah? Ya karena dia itu berupa isim mufrad. Begitu ya. Kenapa dia itu tanda rofanya dengan dhammah? Karena Zaid ini berupa isim mufrad. Kemudian yang berikutnya Fatimah itu. Nah, Fatimah ini kita dikenalkan apakah setiap isim yang marfu rofa itu harus berupa fa'il, harus berupa pelaku, harus berupa subjek. Nah, nanti itu akan ada bahwasanya isim-isim yang mengalami i'rab rafa atau isim marfu itu banyak, ada 7 ya, kurang lebih ada 7. Di antaranya itu adalah fa'il. Seperti Zaidun ini. Nah, yang lainnya di antara yang lain juga bahkan itu disebutkan pertama nanti oleh musannif pada bab marfu'at, isim-isim yang dirofa, yaitu setiap isim yang terletak di awal. Kita ingat ya bahwa jumlah itu ada 2. Ada jumlah fi'liyah didahului oleh fi'il seperti ini, berarti ini susunannya adalah fi'il, fa'il. Nah, yang rofa fa'ilnya. Kan di sini fa'ilnya. Kemudian selain jumlah fi'liyah itu juga ada jumlah ismiyah. Jumlah yang diawali dengan isim. Nah, isim yang terletak di awal itu dia dinamakan dengan mubtada. Dan dia termasuk isim yang marfu, isim yang i'rabnya rofa. Sehingga di sini Fatimah tuh ya dia adalah isim mufrad tunggal. Tadi kan disebutkan baik laki-laki atau perempuan. Dan dia i'rabnya marfu, mengalami i'rab rofa. Sebagai apa dia? Apakah dia sebagai fa'il, pelaku? Bukan. Karena yang namanya fa'il itu harus didului oleh fi'il. Konteksnya itu adalah jumlah fi'liyah. Adapun pada jumlah ismiyah, isim yang terletak di awal ini dia itu marfu, rofa, Fatimah dia sebagai mubtada namanya. Ya, adapun mudarrisatun di sini dia sebagai khobar. Sebagai khobar dan dia marfu juga memang ya. Jadi kita ada tambahan bahwa selain fa'il, isim yang dirofa itu ada mubtada, ada pula khobar. Namun di sini yang disebutkan itu adalah Fatimah ini
Fatimahnya, mubtada'nya. Ya seharusnya mudarisatun juga, dia itu marfu juga, isim mufrad juga. Dia sebagai khobar. Tanda rafa'nya dengan apa? Dengan dhammah. Kenapa Fatimah rafa'nya dengan dhammah? Karena dia isim mufrad. Mudarisatun juga sama karena dia isim mufrad, ya. Kalau pada kata Zaidun, ya, dhammahnya itu terlihat, Fatimah dhammahnya terlihat, mudarisatun dhammahnya terlihat, maka pada susunan hafidho Musa Al-Qur'ana, Musa telah menghafal Al-Qur'an, Musa ini juga isim mufrad dia. I'rabnya apa? Marfu, rafa, karena dia sebagai fa'il, ya, fi'ilnya hafidho. Terus tanda rafanya dengan apa? Dengan dhammah juga. Namun dhammahnya adalah dhammah muqaddarah. Ingat ya, ini adalah isim maksur, ya. Dia tanda rafa'nya dhammah muqaddarah mana'a min zuhuriha. Kenapa? Karena adanya ta'adzur. Silakan di murojaah kembali di pertemuan sebelumnya, ya. Jadi di sini, ya, isim mufrad itu adalah baik menunjukkan laki-laki atau perempuan. Semua isim mufrad yang ketika dia mengalami i'rab rafa, maka tanda rafa'nya itu dengan apa? Dengan dhammah. Baik dhammahnya itu tampak seperti ini, ya, atau dhammahnya itu muqaddarah seperti ini. Itu ya, mungkin tadi disebutkan dhammah itu jadi tanda rafa pada 4 tempat. Pada isim mufrad, pada jamak taksir, pada jamak muannats salim, dan pada fi'il mudhari yang tidak bersambung sesuatu dengan apapun. Akhirnya tidak bersambung dengan suatu apapun. Kita baru masuk di pertama, isim mufrad. Nah, berarti yang kedua itu apa? Jamak taksir. Yang ketiga apa? Jamak muannats salim. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu jamak taksir, apa itu jamak muannats salim, ya mungkin perlu kita sampaikan bahwa isim, ya, berdasarkan jumlah bilangannya itu terbagi menjadi 3. Al-ismu binadorin ila adadihi, isim ditinjau dari jumlahnya itu ada 3. Yang pertama isim mufrad, udah disebutkan definisinya menunjukkan tunggal, baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua al-musanna, isim musanna, yaitu kata yang menunjukkan atas 2, double, ganda, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga jamak. Kalau jamak berarti lebih dari 2, ya kan? Lebih dari 2. Nah, jamak ini ada 3 dibagi lagi. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Jamak kata yang menunjukkan lebih dari 2 tetapi untuk laki-laki, atau kata yang menunjukkan jamak laki-laki. Namanya jam'ul mudzakkari salimu, jamak mudzakkar salim. Yang kedua adalah jamak muannats salim. Jamak yang menunjukkan perempuan. Jam'ul muannatsis salimu. Jamak muannats salim. Yang ketiga adalah jam'ut taksir. Jamak taksir yaitu jamak yang tidak beraturan. Kenapa kok tidak beraturan? Karena kita nanti akan pelajari, ya, bahwa dari kata isim mufrad ketika kita mau mengubah menjadi isim musanna ganda double itu ada formulanya. Ya, ketika dari isim mufrad ini kita ingin mengubah bentuknya menjadi jamak mudzakkar salim, itu ada polanya. Begitu pula ketika kita akan mengubah menjadi jamak muannats salim, itu juga ada polanya. Namun, ya, jamak taksir ini dia tidak ada polanya. Makanya dinamakan dengan jamak yang tidak beraturan. Contohnya, misalkan ini isim mufrad itu muslimun, ya kan? Berarti satu, seorang muslim. Ketika kita mau membentuk musanna, ya, kita bentuknya formulanya adalah dengan, ya, dibuang harokatnya dulu jadi muslim, ditambahkan alif dan nun sehingga menjadi muslimani, 2 muslim. Bisa juga menjadi muslimaini, ya, sama artinya juga 2 muslim, tapi penggunaannya berbeda. Nanti akan dijelaskan kapan kita pakai muslimani, 2 orang muslim, kapan kita pakai muslimaini, sama ini juga 2 orang muslim. Ini cara membentuk musanna dari bentuk isim mufrad adalah dengan dibuang harokatnya lalu ditambahkan alif dan nun, kemudian ditambahkan atau ditambahkan ya dan nun. Ya, ini semuanya nih kita lihat nih cara membentuk isim musanna, ya.
Muslimun, muslimani, muslimaini. Muslimatun, muslimataini, muslimatani, muslimataini. Ya kan? Harokatnya dibuang, ya. Kemudian tak marbutoh itu jadi tak biasa atau tak mabsutoh. Muslimatani tambahkan alif dan nun atau tambahkan ya dan nun, muslimataini. Ya, contoh yang lain kafirun, kita mau bentuk musanna menjadi kafironi, kafiraini, ya. Baitun, baitani, baitaini. Jadi musanna ini itu ada cara bentuk formatnya dari isim mufrad. Muslimun, muslimani, muslimaini. Tambahkan alif dan nun atau tambahkan ya dan nun. Masing-masing ada penggunaannya. Kapan kita pakai tambahan alif dan nun, kapan kita pakai ya dan nun, ya. Nanti insya Allah akan disebutkan. Kemudian itu tadi musanna. Kemudian jamak mudzakkar salim itu juga ada formulanya, yaitu dari bentuk mufradnya, ya akhirnya tetap ya dibuang harokatnya, lalu ditambahkan waw dan nun atau ditambahkan ya dan nun. Muslimun menjadi muslimuna atau menjadi muslimina. Ada tambahan waw dan nun, ada tambahan ya dan nun. Kok sama kayak musanna ini ada ya dan nun? Nah, bedanya kalau pada musanna itu di fathah sebelum ya-nya. Adapun pada jamak mudzakkar salim di kasroh ya-nya. Jadi muslimun, muslimuna, muslimina. Itu jamak mudzakkar salim, ya. Kemudian jamak muannas salim, jam'ul muannatsis salimu. Contohnya berarti kan jamak yang menunjukkan perempuan kan? Kalau jamak yang menunjukkan perempuan berarti kan mufradnya perempuan. Kalau muslimun ini kan laki-laki, sehingga ya jamaknya mudzakkar salim, ya kan? Muslimatun itu yang mufrad yang perempuan, seorang muslimah begitu. Musananya muslimatani, muslimataini ini sudah. Nah, jamak muannas salimnya cara bentuknya itu adalah dibuang tak marbutohnya, ditambahkan alif dan tak mabsutoh. Muslimatun menjadi muslimatun. Ya, tambahkan alif, kemudian taknya tak mabsutoh namanya ya. Tak yang terbentang. Kalau tak marbutoh itu tak yang dia itu terikat, ya, tak bentuk bulat begitu. Itu cara bentuk jamak muannas salim. Ya. Contoh yang lain selain muslimatun apa? Mudarrisatun tadi ya. Musananya menjadi mudarrisatani atau mudarrisataini. Jamak muannas salimnya gimana? Mudarrisatun gitu ya. Mudarrisatun. Tambahkan alif dan ta. Itu cara bentuk jamak muannas salim. Kemudian ada juga ya satu kata bentuk mufrad dia punya jamak mudzakkar salim tapi juga punya bentuk jamak taksirnya. Seperti contohnya kafirun. Musananya kafirani, kafiraini. Jamak muannats salimnya kafiruna. Kemudian kafirina, ya kan? Ini sama cara membentuknya. Tambahkan waw dan nun atau tambahkan ya dan nun. Tapi kafirun itu juga punya bentuk jamak taksir. Dan jamak taksir ini kita harus menghafal. Harus dihafalkan dengan melihat kamus, ya. Kafirun jamak taksirnya menjadi kufarun. Contoh yang lain nabiyun, ya. Nabiyun itu bisa jamak mudzakkar salim nabiyuna, nabiyina, tapi bisa juga anbiya'u, al-anbiya, ya, para nabi. Nah, jadi jamak taksir ini ya kadang ada yang dia itu dari yang berakal. Di bahasanya ini kafirun ini kan manusia, ya. Tapi kebanyakannya jamak taksir itu terambil dari bentuk mufrad yang dia itu berupa benda mati. Contohnya baitun, rumah, ya kan? Musananya baitani, baitaini. Jamak mudzakkar salim nggak punya, ya karena ini kan untuk laki-laki dia berakal kan. Kalau baitun ini kan walaupun dia laki-laki tapi dia tidak berakal sehingga dia tidak punya jamak mudzakkar salim. Lebih-lebih jamak muannats salim, ini bukan perempuan, ya kan? Tapi dia punya jamaknya jamak taksir yaitu buyutun, ya. Baitun jamak taksirnya buyutun. Beda ya dengan ini kufarun, ini buyutun ya karena jamak taksir tidak punya pola. Beda dengan jamak mudzakkar salim tambahkan waw dan nun, tambahkan ya dan nun.
Ya, jamak muannats salim itu juga ada muslimatun, tambahkan alif dan ta. Jamak taksir tidak punya pola. Contoh yang lain, jamak taksir yang lain. Kitabun menjadi kutubun, buku ya, satu buku banyak buku. Qalamun aklamun. Jadidun jududun, qalamun pena, jadidun baru. Sogirun sigorun kecil. Kabirun kibarun besar. Rijlun kaki menjadi arjulun, banyak kaki. Asadun singa menjadi usudun. Baitun buyutun tajirun tujarun. Rajulun rijalun, rijal ini laki-laki. Waladun anak laki-laki kecil ya. Auladun jamaknya, jamak taksir. Nafidatun nawafidu. Talibun tullabun. Masjidun masajidu. Najmun nujumun. Kursiyun karasiyu. Maktabun makatibu. Ainun a'yunun. Jamak taksir tidak berpola. Ya, kita hafalkan ini dia. Kita hafalkan dan kita melihat merujuk ke kamus. Kenapa kita sebutkan ini? Karena tadi disebutkan bahwa dhammah itu menjadi tanda rofa pada 4 tempat. Yang pertama isim mufrad, ya tentu isim mufrad mudah ya, bentuk tunggal gitu kan. Tetapi dari isim mufrad ini kemudian nanti kita akan bercabang. Bagaimana cara bikin isim musanna double menunjukkan dua, bagaimana cara membentuk jamak, termasuk disebutkan dhammah itu menjadi tanda rofa pada jamak taksir. Yang berikutnya pada jamak mu'anats salim, ya kan? Kemudian pada fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Insya Allah pada pertemuan berikutnya ya, karena kita sudah dikenalkan nih dengan jamak taksir, kita akan bahas dhammah menjadi tanda rofa untuk jamak taksir. Mungkin sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi